Sosialisasi Perdijen nomor 4831 tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah sudah dilaksanakan oleh pengawas sekolah di sekolah dampingan dan pengawas sekolah wilayah Jawa Timur. Belum berganti tahun, terbit Permendikbud nomor 25 tahun 2024. Kedua regulasi ini terkesan ada ketidaksinkronan. Galau, bimbang, menyelimuti perasaan pengawas sekolah. Bagaimana pengawas sekolah mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Supriyatin Purwanti Ningtyas, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, akan berbagi praktek penerapan kemitraan dalam peningkatan kompetensi kepala sekolah KTSP Plus melalui budaya Sikoman. Mari kita simak. Pengawas sekolah menggerakkan diri menjadi teladan dengan memberikan contoh hasil refleksi yang dituliskan dalam bentuk buku dengan judul Semarak KHD Merdeka Terhadap Transformasi Pengawas. Kedua peraturan tersebut terkesan ada ketidaksinkronan. Ini menjadikan tantangan pengawas sekolah. Yang pertama, bagaimana memadukan kedua peraturan tersebut untuk digunakan sebagai pijakan pengawas sekolah dalam melaksanakan kemitraan dalam memenuhi kebutuhan sekolah dampingan. Tantangan kedua, bagaimana cara menuntun kepala sekolah memiliki pola pikir agar kompetensi kepala sekolah meningkat. Pengawas sekolah merencanakan, melaksanakan, memantau, dan menilai sekolah dampingan saat berkegiatan menjalin kemitraan, seperti pendampingan meningkatkan kompetensi kepala sekolah, penguatan kondisi kepala sekolah menjadi valid, penguatan keberadaan guru penggerak agar memiliki semua sekolah dampingan, memfasilitasi kepala sekolah penggerak berbagi praktik atau berdiseminasi di komunitas belajar KTSP Plus. Dan pengawas sekolah juga melakukan pendampingan penguatan implementasi kurikulum Merdeka menjadi level lebih tinggi 2 dan 3. Pendampingan menganalisis hasil rapor pendidikan dituangkan dalam LKAS juga dilakukan secara kolaborasi. Pendampingan sesuai konten yang dibutuhkan sekolah dampingan dengan meminta kepala sekolah menuliskan kesepakatan belajar bersama dalam link berikut. Pengawas sekolah juga mengaktifkan keberadaan komunitas belajar KSTP Plus untuk berbagi praktik kepala sekolah binaan pengawas sekolah. Pengawas sekolah juga mendukung program unggulan sekolah dampingan seperti Adiwiyata, SAS, serta lain-lainnya. Dalam beraksi bermitra mendampingi sekolah binaan, pengawas melakukan 4 langkah-langkah sebagai berikut. A. Tahap perencanaan kemitraan pendampingan. B. Tahap kemitraan sesuai perencanaan program satuan pendidikan. C. Tahap kemitraan pelaksanaan program sesuai kebutuhan sekolah dampingan. D. Tahap laporan kemitraan. Pengawas sekolah dalam memberikan pendampingan dan pembinaan akhirnya berpijak pada kedua regulasi tersebut. Permendikbud nomor 25 tahun 2004 digunakan pengawas sekolah untuk memvalidasi SKPPM dan validasi KSP. Sedangkan strategi pendampingan dan metode pendampingan kemitraan pengawas sekolah menggunakan regulasi Perdijen GTK nomor 4831 tahun 2023. Selain itu, pengawas sekolah menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Menuntun dinyatakan dalam pernyataan berikut. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun di sini sangat relevan dengan tindakan menjalin kemitraan yang kolaboratif, kritis, reflektif, komunikasi, inovatif, dan dapat diterapkan pada pendidikan abad 21 dalam mencapai murid bahagia, well-being. Refleksi yang digunakan pengawas sekolah menggunakan model 4P. P pertama, peristiwa. Ini terjadi kemitraan yang terjalin efektif dan kondusif seperti peristiwa kemitraan KSTP di SMP Wardani. Di sana pengawas sekolah melakukan sosialisasi peran pengawas, memetakan kapasitas tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi, pemetaan kapasitas tingkat kesadaran kepala sekolah memimpin perubahan komitmen, dan koordinasi membentuk komunitas belajar KTSP.
Peristiwa yang kedua, melakukan training kurikulum merdeka di SMP Surabaya Cambridge School, sekolah SPK. Yang ketiga, coaching peristiwa akademik kepala sekolah dan BK di SMP Pawiatan dan SMP Negeri 25. Peristiwa keempat, refleksi kupas tuntas modul pembelajaran berdiferensiasi di SMP Elion, UPK. 5. Pendampingan pembelajaran memenuhi kebutuhan murid di sekolah Kartini. 6. Pendampingan refleksi kinerja sekolah tahap 1. 7. Pendampingan pembelajaran P5 dan guru penggerak di SMP Gracia. 8. Pendampingan penerapan pembelajaran memberdayakan aset untuk memenuhi kebutuhan murid di SMP Taman Siswa. 9. Pendampingan penerapan disiplin positif menuju SRA dalam pembelajaran pemenuhan kebutuhan murid SMP Negeri 14 dan 26. 10. Pendampingan penerapan disiplin positif menuju SRA dalam pembelajaran pemenuhan kebutuhan murid di SMP Wadani. 11. Pendampingan implementasi PA SRA di SMP Taman Pelajar. Dan pendampingan penyusunan PBD dengan menganalisa IRB, implementasi PAK, CSA di SMP Kartini, Darul Ulum, dan Brawijaya 2. Serta praktek baik dan gelar aksi nyata dampak pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui komunitas belajar KSTP di SMP Citra Berkat. 14. Coaching evaluasi dan refleksi hasil kegiatan P5 di SMPN 33 dan 50. 15. Training NKAS, lapor pendidikan, kolaborasi SMP di Taruna Samudra. 16. Training KSP dan SKBM kolaborasi di SMP Al-Karimah. 17. Workshop menerapkan P5 melalui pengelolaan aset di SMP Mardi Putra. 18. Pendampingan persiapan akreditasi dan visitasi di SMP IT Terpadu. Dan berlanjut, 19. Keberlangsungan komunitas belajar KSTP plus serta lain-lain yang belum disebutkan satu persatu. Refleksi yang kedua, P kedua, yaitu perasaan. Pengawas sekolah merasa terharu, gembira jika kepala sekolah dampingan sudah bergeser ke pola pikir yang positif dengan memiliki progres program sesuai aset dan memiliki program untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran murid. Peristiwa yang ketiga, yaitu pembelajaran. Pengawas sekolah awal berpikir bahwa proses kemitraan akan selalu sesuai dengan harapan bersama. Ternyata ada perbedaan. Pendampingan akhirnya dilakukan berulang disesuaikan dengan level kompetensi kepala sekolah. Seperti pendampingan akan dilakukan berbeda dengan kepala sekolah yang baru dan lama. Juga melihat kevalitan syarat kepala sekolah menjadi ketentuan juga dalam pendampingan pengawas sekolah. Oleh karena itu, kompetensi sosial dan emosional pengawas sekolah selalu dijaga. Refleksi yang keempat, penerapan ke depan. Pengawas sekolah membudayakan refleksi secara kolaborasi dan mandiri. Disebut psikoman. Dikuatkan oleh pengawas sekolah agar kepala sekolah mampu menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki untuk masa depan. Dampak yang diperoleh dari budaya refleksi psikoman, yang pertama, kemitraan terjadi lebih efektif dan efisien serta kondisif, serta terjadwal dengan tertib. Bisa diperhatikan dari link Google Suite berikut. Yang kedua, tersedia komunitas belajar KSTP Plus, murid sekolah dampingan lulus 100%, implementasi kurikulum merdeka bergerak ke level 2 dan 3, 2 sekolah dampingan memperoleh apresiasi adiwiyata tingkat provinsi, guru penggerak sudah dimiliki di SMP negeri dan swasta. Selain itu, kepala sekolah juga memiliki kepercayaan diri untuk berbagi praktik baik terkait platform merdeka mengajar, rapor pendidikan, perencanaan anggaran berbasis data, adiwiyata, PBD, dan lain-lain di komunitas belajar KSTP Plus. Sekolah dampingan juga sudah mengeksplor rapor pendidikan serta terwujud profil pelajar Pancasila pada diri kepala sekolah. Dampak yang terakhir, refleksi menjadi budaya psikoman yang dilakukan setiap kegiatan berakhir, terdokumentasi pada link berikut. Hasil dan dampak kegiatan kemitraan di SMP 47 binaan pengawas sekolah, yaitu KSTP Plus, berjalan efektif dan kondusif. Selain itu, program unggulan sekolah terlaksana dengan optimal, sehingga murid mengetahui makna apa yang akan dilakukan oleh mereka sendiri. Budaya refleksi secara kolaborasi dan mandiri psikoman dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi kepala sekolah dan pengawas. Penerapan kemitraan melalui budaya psikoman dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Budaya psikoman mudah dilaksanakan, efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Mari kita praktekkan dengan bahagia demi transformasi pendidikan Indonesia. Demikian tadi praktek baik pengawas sekolah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.